Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mendengarkan presentasi saya yang berjudul Sejarah Masjid Al-Aqsa. Tidak lupa juga junjungan kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke zaman yang terang benderang insyaallah. Oke, perkenalkan, nama saya Eko Susutiawan dari Prodi Ilmu Perikanan. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Masjid Al-Aqsa guna untuk menyelesaikan tugas kehadiran untuk mata kuliah AIK saya. Kalau begitu saya mulai. Masjid Al-Aqsa dan artinya. Nama Masjid Al-Aqsa dan artinya dinamakan Masjid Al-Aqsa karena jauhnya lokasi masjid ini dengan Ka'bah. Masjid ini disebut juga dengan nama Bait Al-Maqdis yang artinya tempat yang disucikan. Sejarah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di permukaan bumi?" Nabi menjawab, "Al-Masjid Al-Haram." Kemudian, setelahnya masjid apa? Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya kembali, "Berapa lama jarak pembangunannya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Dimanapun kamu mendapati sholat, maka sholatlah di dalamnya, karena keutamaannya ada di dalamnya. Keutamaan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang agung lagi diberkahi, punya kedudukan yang tinggi pada jiwa setiap muslim. Dia adalah masjid yang disebutkan keistimewaannya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan keutamaan dan keistimewaan yang sangat banyak. Berikut ini keutamaannya. Al-Quran dari Al-Quran. 1. Lokasinya di tempat yang diberkahi. Allah bercerita tentang hal ini dalam firman-Nya yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Kemudian kedua, tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah berfirman yang artinya, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Kemudian ketiga, tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Perhatikan ayat berikut. Yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah An-Nabiyah ayat 71. Kemudian keempat, Allah janjikan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan
menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang artinya, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Kemudian dari As-Sunnah, termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah. Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Bara bin Azib bercerita, artinya kami salat bersama Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Bait Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah ke arah kiblat Ka'bah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Dari Maimunah Maulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Al-Bait Al-Maqdis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah tempat perkumpulan dan penyebaran. Yang keempat, tempat singgah perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah berkata, aku didatangi kendaraan burak, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai, dan dibawahi bighal. Laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Bait Al-Maqdis. Dan yang kelima, salat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwasanya Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Bait Maqdis, beliau meminta kepada Allah tiga perkara: hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya salat, kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun 2 perkara, yang pertama beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Kemudian, apakah Masjid Al-Aqsa termasuk tanah haram? Dengan keutamaan dan keistimewaan yang telah kami sebutkan tentang Masjid Al-Aqsa, akan tetapi Masjid Al-Aqsa bukan termasuk tanah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Termasuk kesalahan bila menamai Masjid Al-Aqsa dengan sebutan Masjid Haram atau disebut dengan Masjid Haram yang ketiga. Kewajiban kita terhadap Masjid Al-Aqsa tidak samar bagi setiap muslim. Kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, rasa sakit yang mereka alami, pembunuhan, ketakutan, yang semua ini dilakukan oleh para musuh Allah
dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan tidak samar juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah membantu, segera membantu kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita yang di sana. Sehingga mereka dapat bangkit dan terus memperjuangkan Islam, terus hidup dan terus semangat, tetap semangat. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, jika kita membantu saudara kita, maka balasannya akan kita terima di dunia dan di akhirat. Perbanyaklah berdoa. Hendaknya kita memperbanyak doa agar Allah menguatkan hati para saudara kita, kaum muslimin di sana. Kita memohon kepada Allah agar membalas makar perbuatan orang Yahudi, agar Allah mencegah segala kejelekan yang dilancarkan oleh orang Yahudi kepada kaum muslimin. Dan pada akhirnya kita berdoa agar Allah mensucikan Masjid Al-Aqsa dari tangan-tangan orang zalim yang berbuat kejelekan, merampas hak kaum muslimin. Amin. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.